Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Bagas Fahyudi dengan NIM 19111030 ingin menjelaskan tentang landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling salah satu disiplin ilmu yang yang semakin hari semakin diperlukan oleh masyarakat dan merupakan bagian yang terpenting dan integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus dibangun dan berpijak dari satu landasan yang kokoh yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, khususnya bagi para penerima kerja, layanan, tidak terkecuali para pekerja, mahasiswa, praktis ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Landasan-landasan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum. Ada beberapa landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, SK Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Yang keempat, SK Menpan Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Yang kelima, SK Mendikbud Nomor 025 Tahun 1995 tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan sebagainya. Yang kedua adalah landasan fungsional. Landasan fungsional dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pernyataan filosofis tentang apakah manusia itu. Untuk menemukan jawaban atas pernyataan filosofis tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan dari berbagai aliran filosofis yang ada, namun dari filsafat klasik mulai dari filsafat klasik sampai filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Sudrajat mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut, yang ada beberapa hakikat. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua adalah manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk. Landasan yang ketiga adalah landasan psikologis. Dalam proses pendidikan, peserta didik tidak jarang mengalami masalah stagnas atau perkembangan, sehingga menimbulkan masalah-masalah psikologis seperti lahirnya perilaku menyimpang, frustasi, depresi, agresi, atau sifat kekanak-kanakan. Agar perkembangan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang serta terhindar dari masalah-masalah psikologis, maka setiap peserta didik perlu diberikan bantuan yang bersifat pribadi, yaitu bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pendidikan psikologi. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor ada 5. Yang pertama adalah motif dan motivasi. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu.
Yang keempat belajar, dan terakhir adalah kepribadian. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tentang motif dan motivasi. Secara umum, motif dikelompokkan kepada dua aspek, yaitu motivasi yang berasal dari dalam atau intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dalam organisme yang mengerahkan perilakunya kepada satu tujuan atau insentif. Yang kedua adalah pembawaan dan lingkungan. Setiap konselor atau guru BK harus dapat memahami pembawaan atau sifat-sifat asli peserta didik, pelajar serta lingkungan di mana pelajar itu lahir dan dibesarkan. Secara umum, pembawaan dan lingkungan berkaitan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga adalah perkembangan individu. Perbedaan perkembangan individu antara yang satu dan yang lainnya bisa disebabkan karena faktor dalam, yaitu sesuai dengan pembawaan orang tua. Tetapi juga bisa terjadi karena pendidikan, pembiasaan, latihan, dan lingkungan. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Menurut agama Islam, belajar atau menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, karena dengan belajar manusia mudah berkembang. Inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu tersebut. Yang terakhir adalah kepribadian. Menyesuaikan diri tentang berbagai lingkungan merupakan bagian yang terpenting yang ingin didapatkan dalam layanan konseling. Dengan demikian, salah satu ciri keberhasilan konselor atau BK dalam tugasnya adalah apabila ia mampu membawa kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat. Landasan yang keempat adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya juga perlu secara lengkap oleh konselor atau guru BK, karena landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang individu. Yang dalam adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun kegiatan penelitian, sehingga proses dan layanan pembimbingan konseling semakin hari semakin baik. Dan pembelajaran sejarah, bimbingan dan konseling bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.